beruntung itu bukan hanya sekedar karena kita pintar. Yang penting adalah kita juga punya mentalitas gak emosional. Halo, selamat datang lagi di channel Kawan Bisnis. Senang sekali ketemu Kawan Bisnis lagi hari ini. Saya Felicia Wikastari. Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana tetap tidur tenang, tetap dapat cuan. Nah, kadang ada yang menyamakan ya investasi saham sebagai suatu investasi yang beresiko tinggi, membuat deg-degan, dan spot jantung. Apalagi bagaimana bisa tidur tenang dengan investasi saham. Nah, hari ini kita akan dapat gambaran nih gimana supaya bisa tidur tenang tapi tetap dapat cuan dengan berinvestasi saham. Sebelumnya, klik like, komen, dan subscribe ya kalau yang belum, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video channel yang membuat kawan bisnis bisa semangat untuk belajar berbisnis dan berinvestasi. Sharing tentang investasi saham secara nasional hari ini dibawakan oleh Bro Agung Widiantoro. Bro Agung Widiantoro ini adalah lulusan dari Beihang University, Beijing, China di bidang Financial Engineering, dan juga beliau saat ini bekerja sebagai deal negotiator di Pertamina, serta juga seorang investor yang sukses menerapkan rasional investing. Sharing dari Bro Agung Widiantoro ini adalah part dari serangkaian acara selama 2 jam lebih ya waktu itu yang diadakan oleh komunitas Cashflow Club Jakarta. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Q&A-nya dan juga topik lain bisa klik di link yang saya share di bawah ini ya. Dan acara ini waktu itu direkam dalam video Zoom yang bisa dilihat langsung oleh teman-teman komunitas Cashflow Club Jakarta dan juga yang lain, yang diadakan pada tanggal 28 April 2021 pukul 8 malam. Saksikan aja langsung ya. Oke, jadi malam semuanya CCJ members, baik yang VIP reguler maupun semua yang join ke acara kita malam ini. Malam, Pak. Akhirnya senang juga bisa masuk lagi, kita ketemu di Ngobras, ngobrol asik sambil sharing. Jadi kita acaranya itu kita update-updatean kabar kita masing-masing, sama sharing teman-teman deh. Sama sekalian juga mungkin yang belum mengenal CCJ nanti akan diperkenalkan oleh Felis. Untuk CCJ itu apa sih ininya, komunitasnya. Nah, nanti jadi selama acara ini kita berlangsung, mungkin kita saling update kabar, terus habis itu kita infoin juga untuk update bulanannya nanti kita seperti apa, dan nanti mungkin Felis bisa cerita detail ya untuk acara kita kayak yang biasanya kita lakuin sebelum pandemi itu seperti apa gitu ya. Siap. Iya, jadi kita mungkin mulai dulu dengan pengenalan CCJ-nya dulu kali ya Felis ya. Jelas ya suaraku ya? Jelas. Ya, selamat malam teman-teman. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Ya, perkenalan. Sehat. Sehat ya. Sehat, Ci, sehat. Saya Felicia buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang mungkin belum kenal saya. Saya sekarang ketua komunitas Cashflow Club Jakarta nih. Saya tinggal di Jakarta Barat. Usaha saya di bidang barang-barang promosi kayak goodie bag, souvenir gitu di PT Prima Sukses Promo, dan juga satu lagi yang di PT Prima Sukses Solusindo itu bergerak di bidang cetak gelas plastik nih, kayak untuk kafe-kafe, siapa tahu mungkin ada yang butuh ya. Senang sekali ketemu teman-teman lagi, dan juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya CCJ apa, mungkin tadi kayak Pak Wendy nanya CCJ itu apa sih. CCJ itu komunitas Cashflow Club Jakarta nih. Kita tuh komunitas non-profit yang tujuannya memperkenalkan pendidikan finansial pada teman-teman dengan cara yang menyenangkan, ngumpul-ngumpul nih. Aku sharing dulu ya video sebelum kita sharing aja dulu Felis. Gak apa-apa, aku share screen ya. Oke. Ya, silakan. Oke, Bu, silakan.
Ya, kira-kira acara-acara seperti itu ya sebelum kita COVID. Kita jadi ada acara bulanan itu, kita main game cash flow. Game cash flow itu dibuat oleh Robert Kiyosaki untuk kita bisa simulasi lah gimana untuk investasi dan bisnis seperti itu sih. Dan juga biasanya habis acara kita ngumpul-ngumpul, sharing-sharing, siapa tahu ada peluang bisnis atau punya apa namanya curhat-curhat ya tentang bisnis investasi boleh biasanya. Biasa kalau kita habis acara CCJ tuh suka kadang lama ngobrolnya, lebih lama daripada main gamenya ya. Ya tapi sayang sih saat ini lagi COVID, jadi kita belum bisa adain acaranya lagi. Tapi kita ya usahain dengan acara seperti ini kayak Zoom, mungkin bisa mengobati kekangenan kita untuk ngobrol-ngobrol ya. Selain itu tadi Ya. udah ada acara kita yang satu lagi tuh nobar kayak nonton bareng tentang bisnis dan investasi juga ya. Itu biasanya kita ngumpul di rumah salah satu teman gitu, mungkin pada bawa makanan masing-masing juga, dan kita habis nonton kita bahas biasanya kayak gitu. Dan satu lagi itu adalah talk show. Talk show itu biasanya kita sharing-sharingnya dari orang yang memang benar-benar berbisnis dan juga mungkin punya pengalaman-pengalaman keahlian tertentu kayak kita kemarin sharingnya tentang pajak, tentang apa ya saham, terus tentang gimana ngelola cash flow perusahaan dan banyak banyak lagi ya. Itu acaranya biasanya tiap bulan dulunya sih. Tapi sekarang COVID ya nggak apa-apa lah. Kita begini aja dulu ya online. Ya mudah-mudahan sih tetap bermanfaat sih seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen tahu tentang Cash Flow Club Jakarta, boleh kontak Edric atau aku atau Daniel ya, pengurusnya di Cash Flow Club Jakarta. Seperti itu, mungkin bisa diteruskan oleh narsum kita. Kita kembalikan ke moderator kita nih yang luar biasa, Bapak Edric. Menarik gitu Oke, Bu ya. thank you, Sorry, thank you, tanya Faye. itu tadi di foto ada Pak Julius ya Bu ya, benar ya Bu? Pak Yuyus ya betul, salah satu anggota Istrinya, JKT juga sih. Dia suaminya sering sharing Ibu juga dia. Ibu Linda. Iya, Suaminya Ibu makanya Linda tadi. betul ya? Iya, suaminya Oh Bu. iya, oke. Iya, Oke. dia pernah sharing tentang saham waktu itu. Oh, oke oke, siap siap siap. Menarik Ibu komunitasnya. Seperti Biskom kecil ya Bu? Seperti apa, Pak? Seperti Biskom juga ini, bisnis community. Oh, bisnis community ya. Kita bisnis community tapi lebih have fun sih. Karena kita Ya, juga bermain game lah ya. Kita Ya, untuk ya, ya. kita nggak terlalu formal gitu. Bagus 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 Ibu, bagus. Terima kasih, Pak. Ya. Kita lanjut ya. Silakan, Bro Edric. Oke, baik. Jadi mungkin kita tadi udah diperkenalkan soal CCJ itu seperti apa, kegiatan kita seperti yang sudah yang sebelum kita pandemi adalah kita bermain game itu setiap bulan. Tapi karena kita berhubung tidak bermain bulan-bulan ini, jadi sekarang kita mungkin untuk catching up aja dulu gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ada mau kasih kabarnya yang dari grup CCJ mungkin seperti Asari mungkin atau mungkin ini udah mau yang cerita-cerita dulu selama pandemi mungkin apa yang berubah mungkin dari ininya gaya hidupnya. Mungkin kan kita udah ngelewatin setahun nih pandemi, mungkin ada apa yang dilihat berbeda begitu. Mungkin ada yang mau sharing dulu atau mau kita ini langsung ke narasumber? Materi aja kali ya. Kalau materi belum ada aja yang mau dulu sharing, ya. nanti sambilan Baik, aja. Sambil ini aja ya, sambil kita jalan aja kalau gitu. Oke, mungkin untuk yang bagian pertama kita minta sharingnya dari Bro Agung untuk soalan bagaimana
ininya bisa tidur nyenyak ya tiap malam ya, cuan terus dengan apa metode investasinya yang rational investing. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Malam Agung. Agung. Perkenalkan, perkenalkan sebenarnya metodenya sih macam-macam. Eh, sedikit perkenalan lah sebelum masuk ke materi utama. Saya Agung Widiantoro. Saya full time eh, masih bekerja di industri minyak dan gas, tapi sebenarnya passion saya bukan di situ. Sebenarnya passionnya akhir-akhir mungkin 3-4 tahunan lah, bahwa saya lebih cocok di industri ya sebagai investor retail lah sampingannya. Sebelum-sebelumnya saya berbisnis mulai dari buka barbershop, buka trading company, trading dalam artian ekspor impor, terus kemudian nyoba juga coba jualan elektronik, itu semuanya gagal. Dan setiap kali kegagalan tuh menemukan bahwa saya lebih cocok sih ke ke suatu pekerjaan atau industri yang lebih banyak berpikirnya ketimbang berinteraksi sama orang gitu, karena saya orangnya introvert, terus analitik, terus unemotional lah. Nah, jadinya em, tidak terlalu, karena oh ya kebetulan saya juga punya penyakit asma kronik, jadi salah satu dokter psikotes waktu itu yang buat assessment ke diri saya tidak boleh terlalu senang dan tidak boleh terlalu sedih gitu, jadi harus datar gitu aja. Karena kalau misalkan terlalu senang, sedih, atau terlalu bahagia, atau terlalu sedih, itu bikin asmanya kumat gitu. Jadi mungkin karena itu saya Oh. cocok jadi investor, karena punya penyakit bawaan. Nah, jadi itulah kurang lebih tentang diri saya yang saya coba singkatkan. Nah, kalau saya sendiri sih selain jadi investor retail sekaligus karyawan di Migas, saya juga akhir-akhir ini sih bikin podcast namanya Rational Investor Podcast. Sebenarnya terinspirasi dari karyanya Charlie Munger, bukunya Poor Charlie's Almanac. Itu mungkin buku yang tidak terlalu terkenal, tapi orang yang membaca itu pasti bilang itu life changing dah. Di salah satu bukunya itu dia bilang tantangan seorang investor terbesar adalah menjadi rasional. Jadi jadi kunci utama berinvestasi itu bukan kepintaran, bukan kehebatan dalam mengelola portofolio, tapi yang pertama adalah rasionalitas, yaitu ketenangan, objektivitas, terus bisa berpikir mandiri. Nah, setelah saya berpikir panjang tentang yang disampaikan oleh Charlie Munger. By the way, bagi yang belum tahu siapa Charlie Munger, dia tuh sahabatnya Warren Buffett. Warren Buffett itu seperti kita ketahui salah satu atau mungkin investor terhebat yang ada sih. Dan temennya ini dia lebih low profile, nggak terlalu peduli status sosial, dia bener-bener objektif aja sehari-hari baca buku, berpikir. Dan kalau kata Bill Gates sih, dia manusia yang lebih pintar daripada dirinya, karena dia bisa bukan karena bakat, tapi karena ketenangan berpikir, sama dia selalu dibalik berpikirnya. Jadi bisa dikatakan dia cara berpikirnya itu reverse engineering, dari hasilnya dulu ditarik ke belakang gitu. Nah, kalau yang saya temuin, nah ini kita sharing aja sih. Saya bukan di sini untuk menggurui atau gimana. Sebenarnya kalau dari materi-materinya dia, terus juga beberapa interview yang dilakukan oleh orang lain kepada Charlie Munger ini, sebenarnya investasi itu terbagi dari 4 aspek sih. Nanti mohon koreksi Pak Wendy kalau saya miss ya Pak. Mungkin Bapak lebih tahu daripada saya. Yang pertama, yang, per, yang pertama itu mungkin mindset. Jadi sebelum berinvestasi, orang harus punya mindset yang benar dulu. Apa sih itu investasi? Kebanyakan 90 atau 85% orang itu tidak bisa membedakan spekulasi dengan investasi. Itu. Nah, investasi itu sebenarnya ada 3 unsur. Yang pertama itu
harus menjaga modal, atau yang penting jangan rugi lah dalam kondisi apapun, jangan rugi. Yang kedua, harus menganalisa suatu emiten atau aset atau properti secara detail, secara menyeluruh dan secara independen. Kemudian yang terakhir itu, yang dicari itu bukan keuntungan yang istimewa, tapi keuntungan yang konsisten, tapi yang lumayan gitu. Mungkin 10%, 15%, tapi tiap tahun 15% digulung. Nah, Jadi mereka nanti jadi compounding. iya betul, compounding ya, interest. Bro Nah, Agung sebenarnya ya. betul. Sebenarnya compounding kan ada macam-macam cara. Ada yang masukin deposito, bunganya terus dimasukin lagi ke prinsipal, digulung. Ada yang pakai dividen, jadi dia invest ke saham yang menghasilkan dividen tinggi, begitu dibagi dividennya, langsung dibelikan saham yang sama, begitu terus. Cuman ada juga yang dia pakai cara lewat capital gain sih. Jadi setelah sahamnya itu naik ke nilai intrinsik atau wajar, dia jual terus cari saham yang undervalued lagi, prosesnya diulang terus dengan sabar. Nah, jadi ada 3 cara sih. Nah, kemudian itu dari sisi mindset ya, bedanya investasi dan spekulasi. Yang kedua, itu metode atau method. Jadi ada yang suka fundamental, ada yang technical, ada yang pakai value investing, ada yang growth investing, ada yang pakai, ya mohon maaf bukannya saya nyinyir atau gimana, ada yang pakai apa, dia ngelihat bintang-bintang terus ngelihat, oh ini yang ini bakal cuan gitu, ada yang model begitu. Astronaci. Iya, itu hebat ya, Astronaci. kalau memang dia bisa konsisten dan bisa diajarkan secara konsistensi nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih pakainya value investing karena murni otak kiri banget dan bisa diulang, maksudnya siapapun bisa mengulang proses ini. Cuman bedanya adalah di jenis industri yang si investor itu cocoknya di mana gitu, karena setiap investor dia punya pengertian ke tiap-tiap industri itu berbeda. Contoh lah, saya dulu pernah kerja di tambang, pernah di oil and gas, sering berinteraksi sama perusahaan listrik, jadi core kompetensi saya menganalisa perusahaan tambang, migas, listrik, energi, industri, karena saya nego sama mereka terus. Jadi saya punya kelebihan insight dibandingkan analis-analis yang nggak punya akses atau network langsung di situ. Tapi kalau saya analisa misal perusahaan petrokimia atau kesehatan, itu mungkin blunder banget pasti hasil asesmennya. Jadi setiap orang punya metode masing-masing sesuai dengan kepribadiannya. Kalau saya pribadi pakai value investing karena konsisten, eksak gitu bisa dikatakan, tapi juga kalau saya berdiskusi dengan orang lain yang menggunakan cara yang sama itu bakal nyambung karena reference pemikirannya tuh kurang lebih sama. Itu dari method. Nah, kemudian yang ketiga itu money management. Kalau yang saya ambil dari permainan cash flow game atau yang sering kita main secara rutin sebelum pandemi, itu lebih ke ini proses money managementnya. Jadi sebelum kita berinvestasi dulu kan nyiapin dulu laporan keuangan pribadi kan, oh kira-kira pengeluaran kita tuh apa aja gitu kan, pas begitu di draw, oh kartu apa aja nih, kita mungkin sebagai lawyer, dokter, atau sebagai bahkan janitor atau tukang WC, pembersih WC, itu kan tiap orang punya kebutuhan dan pemasukan yang berbeda-beda, jadi udah tahu nih kapasitas kemampuan income dan expense kita seperti apa. Kemudian biasanya saya kalau mulai main game cash flow itu yang disiapkan ini anggaran darurat, dana darurat. Kita bilang ya dana darurat lah, iya, emergency fund mungkin betul, kali ya betul. bahasa ininya. Jadi saya hitung mungkin expense selama 3 atau 6 bulan, atau seandainya ada due dates besar, saya coba kumpulin dulu sebelum investasi. Jadi yang small deal saya biasa kasih ke temen atau gimana, cari uang dikit-dikit. Setelah ada modal lebih dari uang dana darurat, saya baru berani investasikan. Karena ketika kita manajemennya jelek, pasti berpengaruh ke psikologis kita saat berinvestasi. Jual aset ketika tidak baik, terus kemudian pas harga emiten atau ada properti bagus nggak punya dana untuk beli gitu.
Nah, itu di aspek money management itu mungkin bisa dipelajarin lewat main board game cash flow, mungkin lebih cepat ngerti sih. Nah, yang terakhir itu dari sisi mental atau mentality. Kalau buat saya sih, yang aspek keempat ini jarang dibahas mungkin di YouTube atau di classroom atau di mana aja, karena apa ya, tidak bisa dikuantifikasikan dan nggak bisa bikin cuan lah gitu loh. Karena kan karena orang kalau Ya, belajar ya saham benar. itu, karena orang kalau belajar saham itu atau investasi properti atau apa itu kan dia datang ke kelas atau ke kuliahnya, ke kelas kuliahan, dia pengen cari rumus yang dia pakai, pokoknya pakai ini. Dan kalau kondisi ini, terus coba diaplikasikan itu cuan gitu, itu kan praktis banget mikirnya. Padahal setiap kondisi itu kan berbeda. Kayak sekarang itu kondisi pandemi dengan setahun lalu kan kondisinya berbeda banget, Kak. Pas kita analisa laporan annual report, laporan keuangan itu benar-benar beda. Nah, itu jangan sampai psikologis pasar atau apa ya, kepanikan orang tuh menggiring ininya kita. Nah, kalau saya sendiri, saya bersyukur saya punya penyakit asma kronik yang mewajibkan saya untuk tidak terlalu sedih, tidak terlalu bahagia, tidak terlalu gimana. Ya inilah, nggak boleh ekstrim emosionalnya. Jadi harus tenang, kalau nggak kumat gitu. Jadi di kesehariannya boleh dibilang Bro Agung juga udah lebih terlatih gitu ya untuk menghandle emosi Iya, mungkin supaya tidak berlebihan, supaya tidak terlalu happy, supaya tidak terlalu sedih gitu. iya betul-betul nggak ada euforia, nggak ada, Ada euforia. tidak terlalu tamak, tidak terlalu apa. Karena Hmm. kalau nggak nanti asma saya kumat, paru-parunya bisa ini, apalagi kan COVID, dia nyerang ke paru-paru ya katanya. Jadi saya sih menjaga banget Ya, ini kondisi psikologi saya. Ada referensi yang cukup bagus sih untuk bagaimana mengelola psikologis kita. Karena kalau yang nomor satu mindset itu banyak bukunya kan, kayak Intelligent Investor, ada Security betul. Analysis, ada bukunya Peter Lynch, macam-macam lah referensi. Cuman kalau di psychology ini jarang yang bahas. Nah, ada dua buku yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama itu ditulis oleh Howard Marks, Mastering the Market Cycle. Yang kedua itu Irrational Exuberance, yang menulis Robert Shiller, dosen dari Yale. Itu menuliskan tentang lebih ke ini sih, euforia ketika tech bubble di 2000 akhir atau 2001. Itu mungkin dua itu bisa inilah menjadi referensi. Nah, Buku buku hmm? dua itu boleh di ini nggak, Bro Agung? Maksudnya bisa direkomend buat orang yang baru belajar investasi atau sebaiknya sudah kita bilang mungkin levelnya apakah dia mesti membaca buku-buku tertentu dulu baru dia mengerti pembahasan itu? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali sih. Sebenarnya mau investor baru, saya juga termasuk baru. Saya juga baru Hmm. ini 5-6 tahunan. Mhm. Um, Terus saya juga kenal beberapa yang udah 15 tahun, 20 tahun. Itu semuanya juga melatih psikologi mereka pakai caranya masing-masing. Cuman kalau kata Warren Buffett sih, apa ya, seorang investor itu lebih diutamakan tuh punya apa ya, temperamennya, bukan intelektualnya. Jadi justru kalau investor pemula mau memulai juga bagus juga untuk mengetahui dua buku ini gitu. Sih. Oke. Apalagi sekarang kan lagi euforia Bitcoin tuh. Nah ini mungkin kalau terutama buku Irrational Exuberance tuh konteksnya kan di tech bubble di 2001 kan. Waktu Yahoo berapa kali per 150 per atau bahkan ada yang 1000 kali PE ratio. Itu kan udah nggak masuk akal gitu. Nah sama Ya halnya, tidak sehat lah waktu itu ya. iya. Nah sekarang kan yang lagi ini kan Bitcoin. Ini menurut saya loh, mungkin salah saya. Hmm. Jadi beda konteks tapi mirip-mirip. Jadi ada kecenderungan kah apa sekarang ini dengan adanya kita bilang kripto seperti Bitcoin, seperti Dogecoin ini jadi kayak ini ya, jadi kayak apa? Sesuatu yang irrational ya kalau kita Iya, bilangnya ya. lebih banyak faktor psikologis sih, karena kan Hmm. Bitcoin itu kan diciptakan habis financial crisis di 2008 kan. Di saat Ya. orang sadar bahwa uang itu dicetak oleh bank sentral
tiap kali pemerintah menjual obligasi gitu. Jadi bisa nyetak seenak hati, ya nggak seenak hatinya sih, cuman terus Cuman menerus setiap kali kondisi ekonomi lagi mungkin turun langsung dicetak duit gitu, dicetak langsung duit, dibuang duit gitu iya. ya. Jadi orang yang menciptakan teknologi blockchain bikin ya udah bikin aset yang nggak ada, maksudnya nggak bisa dicetak seenaknya, yang jumlahnya ini tertentu, tinggal harganya aja yang berfluktuasi gitu. Cuman kan mungkin teknologinya akan ada terus menurut saya, cuman valuasinya aja yang sebenarnya belum ada metode yang bilang harga wajarnya Bitcoin atau Ethereum atau Dogecoin tuh seberapa sih wajarnya gitu loh. Kalau kalau misalkan menilai properti kan ada metode 10 cap. 10 cap itu free cash flow kali 10, nah itu harga propertinya segitu. Atau kalau saham ada discounted cash flow model, ada nilai likuidasi dan kayak gitu-gitu. Nah itu sih. Terus juga itu dari 4 aspek menjadi investor yang tenang, yang coba saya bahas di episode-episode rutin saya di podcast saya sih. Nah itu tiap Sabtu atau Minggu kemungkinan akan ada episode baru. Jadi mungkin kalau teman-teman mau mendengarkan ya silahkan. Kalau ada pertanyaan terkait podcast itu di sini juga nggak apa-apa. Saya juga sangat bantu sama podcastnya nanti di chat aja ya. Boleh di chat juga nama itunya. Ada itunya. yang berminat untuk mendengarkan. Boleh. Pak Agung yang pembahasannya ya. Saya mungkin habis ini mungkin kita bisa kontak-kontakan Pak Agung. Boleh Pak. Nah kemudian itu dari 4 aspek itu yang terakhir sebelum saya tutup materi terkait proses investasi itu sendiri. Kalau biasa ini ada mentor saya dulu, saya sebenarnya udah invite, cuman kayaknya dia ada acara bukber di kantornya dia. Beliau pengusaha rumah sakit tapi juga masih kerja di rumah sakit gitu. Tapi dia juga punya hobi sampingan bermain di pasar modal. Dia ngajarin tuh ada proses-proses investor, mau dia institusi atau retail tuh bisa dikerjain lah. Yang pertama itu proses screening. Jadi screening industri-industri atau sektor-sektor yang kita minati dulu gitu loh. Karena kalau kita minat di satu bisnis kayak restoran atau consumer product, properti, tambang, itu kita secara natural tuh suka baca di forum-forum atau di publikasi-publikasi di industri tersebut. Misalkan kayak tambang kan ada Petromindo, terus dia suka baca, kalau misalkan saya sih suka baca aturan-aturan Kementerian ESDM yang keluar itu kayak gimana. Itu kalau orang yang nggak punya minat di industri itu susah gitu, kayak seolah-olah terpaksa lah baca. Nah mungkin kalau Pak Edric hobinya kan punya bengkel, mungkin tahu emiten spare part apa aja yang bagus kayak auto, INDS. Ya seperti itu. Tapi mungkin kalau kita bilang ininya itu balik lagi ya mungkin seperti Bro Agung punya judul ini ya, rational investor ya. Memang kita mesti ngelihat itunya semua dari ininya ya, dari emiten itu sendiri, dia masuk akalnya gimana gitu. Betul. Kita untuk invest begitu, bagaimana kondisi market, apa semua. Nah itu sendiri dari prosesnya ini, prosesnya Bro Agung sendiri itu gimana Bro Agung, mungkin bisa ada sedikit cerita ininya gimana dari gagal itu, terus habis itu Bro Agung masuk ke investment itu, boleh diceritain sedikit aja gitu sebelum mungkin teman-teman pada mulai Q&A gitu kan, jadi biar teman-teman juga ngerti gitu loh state-nya kondisinya Bro Agung waktu itu. Kalau dulu saya pertama kali pegang itu saham Antam sama itu bener-bener sih ngelihat valuasinya itu nilai tambang yang di bumi, terus juga dia volume nikel kurang lebih bagaimana. Cuman waktu itu emang nggak terlalu pinter juga sih, jadi ada unsur spekulasi, nggak rugi tapi juga nggak untung banyak gitu. Tapi tiba-tiba ada temen yang dia
bisa untung berapa kali lipat gitu. Nah itu ujung-ujung sih dia bilang harus ada 4M lah suatu peluang investasi. Yang pertama tuh harus mengerti industri atau emiten itu sendiri. Yang kedua harus ngerti emiten itu punya kelebihan apa dibandingkan pesaingnya, atau dia punya mode comparative advantage lah. Jadi dalam kondisi apapun tuh dia bisa tetap menghasilkan keuntungan. Terus yang ketiga dia punya manajemen yang cukup baik. Namanya juga manusia kan gak ada yang sempurna, tapi minimal nggak bikin bangkrut perusahaan gitu. Karena kalau perusahaan itu punya daya saing yang sangat-sangat kuat, meskipun manajemennya nggak kompeten, dia tetap ada gitu di bisnisnya dia. Kemudian yang terakhir, harganya harus wajar. Nah, harga wajar ini banyak cara melakukan valuasinya. Ada yang pakai PBV, ada yang kalau saya lebih suka cash flow discounted model, ada yang dividend discounted model. Itu dibandingin sama harga saham. Kalau harga saham lebih murah dari nilai wajarnya, dibeli. Kalau enggak ya tidur aja. Makanya judulnya tidur dengan tenang. Jadi sebagai investor lebih banyak tidurnya ketimbang investasinya. Yang penting cuannya jalan terus gitu ya, Bro Agung ya. Ya mau cuan enggak, tidur aja. Karena Tidur aja ya. kalau misalkan terlalu panik melihat, oh, kan ada yang tiap jam 9 buka aplikasi, terus dia buy order atau ini order karena bosen atau pengen ngejar momentum, itu kayaknya ini sih. Justru kadang emiten-emiten yang sepi selama berapa bulan, terus tiba-tiba naik berapa kali lipat karena orang miss-nya udah lama, terus begitu ada yang sadar, oh ini ya, terus baru terus. Contoh kayak Wismilak itu kemarin Rp70, sekarang udah Rp1.000 apa. Bayangin kalau masuk dia Rp1.000 aja udah berapa gitu, Rp100. Makanya. Iya, jadi kadang itu dia kuncinya 4 sih. Di tiap peluang itu harus ada 4. Yang pertama itu kita harus paham dulu bisnisnya apa, daya saingnya dia apa, manajemennya seperti apa, dan harga yang wajar seperti apa. Intinya itu sih. 4 faktor itu ya. Iya. Oke, mungkin dari ininya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman Felis. Mungkin lanjut dulu kali ya, kalau memang belum ada pertanyaan nanti bisa dikumpul-kumpul gitu ya. Nanti dikumpul aja gitu ya. Ada yang mau bertanya soal di kolom ini. chat aja dulu kali ya. Kolom chat gitu ya. Pertanyaannya nanti kita tanyakan di sesi Q&A ya. Oke, jadi thank you buat Agung share pertamanya. Demikian sharing dari Bro Agung Widiantoro. Apa sih yang kalian dapat dari sharing Bro Agung Widiantoro hari ini? Boleh tulis ya di kolom komen. Nah, kalau yang saya dapat itu, bagaimana supaya kita bisa tidur tenang dengan tetap mendapat cuan di pasar saham, yaitu dengan cara, 1, kita akan bisa tetap tenang kalau kita bisa membedakan antara investasi dan spekulasi. Kalau spekulasi biasanya kita membuat kita jadi deg-degan ya, karena namanya juga spekulasi, semacam judi jadinya ya, membuat hidupnya gak tenang. Yang nomor 2, sebelum kita mulai berinvestasi, kita harus memiliki kesadaran terhadap risiko yang mungkin akan terjadi pada diri kita. Anggap kita sudah punya uang untuk berinvestasi, bukan uang yang dari pinjaman atau hot money lainnya ya. Nah, setelah itu juga kita harus sadar kalau kita masih punya risiko-risiko lain, seperti misalnya risiko dipecat dari pekerjaan atau sakit yang bisa mungkin di cover insurance dan lain-lain. Ini harus terpenuhi terlebih dahulu, semacam dana daruratnya, baru kita mulai berinvestasi. Nah, yang ketiga, kita perlu memahami bisnis apa yang kita investasikan. Anggap kita mau membeli sebuah perusahaan jadinya ya, baru kita mulai berinvestasi ke situ, bukan membeli kucing dalam karung kita nggak ngerti bisnisnya. Yang keempat, kita perlu membuat perhitungan nilai yang kita beli, saham yang kita beli. Apakah saham itu sudah worth it harganya atau belum? Atau kalau bisa tuh ya, kita bisa mendapatkan saham-saham yang lagi murah atau under value. Nah, salah satu caranya yang di-sharing oleh Bro Agung tadi adalah discounted cash flow. Kalau misalnya kawan bisnis pengen tahu lebih lanjut di discounted cash flow dan juga yang lain-lain, nanti bisa simak aja langsung di podcastnya Bro Agung Widiantoro. Nanti saya share juga ya di kolom keterangan channel YouTube ini. Nah, yang kelima, masalah untung itu bukan hanya sekedar karena kita pintar. Yang penting adalah kita juga punya mentalitas
gak emosional, dalam artian kita ikut-ikutan membeli saham dari orang lain tentang harganya lagi naik, takut ketinggalan kereta ya. Kedua, atau terlalu takut, kita udah punya saham terlalu takut, takut turun nanti aku takut ya. Kita kalau bisa non emosional terhadap pembelian saham yang kita beli tersebut. Kalaupun misalnya turun, apa sih yang menyebabkan turunnya saham ini, perlu kita analisa, baru kita memutuskan seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan di sharing channel Paham Bisnis hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman bisa tidur tenang dan tetap dapat cuan di pasar saham. Terima kasih, sampai ketemu.